Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Amelia Sari dengan NPM 2112011021. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini, yaitu yang pertama, apa urgensi naskah akademik dan raperda yang telah disusun bagi pelaksanaan otonomi daerah atau bagi kesejahteraan rakyat di daerah tersebut? Yang kedua, jelaskan tinjauan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari raperda tersebut. Lalu yang ketiga, raperda yang menjadi kekhasan bagi daerah tersebut. Jelaskan pasal serta ayatnya. Dan yang terakhir, mengapa daerah lain perlu membuat raperda yang sama. Baiklah, ini jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan di atas. Urgensi naskah akademik dan raperda penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Bandar Lampung bagi pelaksanaan otonomi daerah dan kesejahteraan rakyat. Anak jalanan, pengemis, dan gelandangan memiliki urgensi tinggi bagi pelaksanaan otonomi daerah di Kota Bandar Lampung, terutama dalam berbagai aspek. Yang pertama, penegakan kewenangan, yaitu merupakan wujud nyata pelaksanaan kewenangan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintah daerah, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Yang kedua, ada penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu pemenuhan hak atas layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial, yang merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Yang selanjutnya ada penataan dan pemeliharaan ketertiban umum, yaitu keberadaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di ruang publik juga dapat menimbulkan gangguan ketertiban umum dan keestetikaan kota. Yang selanjutnya ada pelindungan HAM, hak asasi manusia, khususnya bagi anak-anak yang rentan terhadap eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Perda ini bertujuan untuk melindungi hak-hak mereka. Selanjutnya ada urgensi bagi kesejahteraan rakyat. Ada beberapa urgensi, yaitu keadilan sosial, yang dimana membantu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, termasuk anak jalanan, gelandangan, dan pengemis, dengan memberikan mereka akses terhadap kehidupan yang layak. Selanjutnya ada pengentasan kemiskinan. Anak jalanan, gelandangan, dan pengemis umumnya berasal dari keluarga miskin. Perda ini diharapkan dapat membantu keluarga mereka keluar dari lingkaran kemiskinan melalui pembinaan dan pemberdayaan. Selanjutnya ada kesehatan masyarakat, yaitu keberadaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis sendiri menimbulkan risiko kesehatan masyarakat, terutama terkait penyakit menular. Perda ini mendorong pembinaan kesehatan bagi mereka. Selanjutnya ada pengembangan kota yang berkelanjutan. Kota yang sejahtera harus bebas dari permasalahan sosial seperti anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Kesimpulannya, dari naskah akademik dan raperda penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis memiliki urgensi yang tinggi bagi pelaksanaan otonomi daerah dan kesejahteraan rakyat di Kota Bandar Lampung. Perda ini diharapkan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan kota yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan. Yang ketiga, eksploitasi. Anak jalanan, gelandangan, dan pengemis juga sering menjadi korban eksploitasi oleh oknum-oknum tertentu. Yang keempat, disintegrasi keluarga. Keluarga yang tidak berfungsi secara normal, disfungsional, juga dapat mendorong anak-anak untuk meninggalkan rumah dan menjadi anak jalanan, gelandangan, ataupun pengemis. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daerah lain perlu membuat raperda yang sama tentang pengemis, anak jalanan, dan gelandangan karena masalah ini tidak hanya terjadi di satu tempat saja, tetapi tersebar di berbagai daerah, bahkan di kota-kota. Dengan membuat regulasi yang serupa, daerah dapat saling bertukar pengalaman dan mempelajari praktik terbaik dalam penanganan masalah anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Selain itu, kebijakan yang seragam juga dapat meningkatkan koordinasi antar pemerintah daerah dalam menangani masalah yang kompleks ini secara efektif, serta mendorong upaya bersama untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak tersebut di seluruh wilayah. Aturan yang khas bagi daerah Bandar Lampung menurut saya ada di pasal 15 dan 16, yaitu pada pasal 15 yang pertama, pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf A dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak
sebanyak 50 juta rupiah. Yang kedua, setiap orang yang melanggar ketentuan, mengajak, membujuk, membantu, menyuruh, memaksa, dan mengkoordinir orang lain secara perorangan atau berkelompok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf B, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak sebanyak 50 juta rupiah. Selanjutnya, setiap orang yang melanggar ketentuan memberi uang atau barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan, pengemis, dan anak jalanan di tempat umum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 14 diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 10 hari atau denda paling banyak sebanyak 1 juta rupiah. Selanjutnya, ketentuan penyidikan pada pasal 16. Yang pertama, penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah ini dilakukan oleh penyidik umum atau penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah yang pengangkatannya ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempunyai wewenang sebagai berikut. A. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. Yang B. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara dan melakukan pemeriksaan. Yang C. Menyuruh berhenti seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka. Yang D. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi atau tersangka. Kemudian yang E, atas izin Ketua Pengadilan Negeri setempat dapat melakukan penyitaan barang bukti dan atau penggeledahan badan, pakaian atau rumah atau perkarangan atau tempat tertutup lainnya. Yang F, mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan. G, mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidikan Polri karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana. Selanjutnya, melalui penyidik, Polri memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. H, mengadakan tindakan lain, menuntut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukan tindakan jabatan harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatan atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa dan menghormati hak asasi manusia. Yang ketiga, penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan dengan koordinasi lintas kabupaten kota melalui kerjasama. Berikutnya ada landasan filosofis yang relevan dalam penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis dapat dilihat dalam karya Niels Mulder 1985. Karya ini membahas tentang bagaimana masyarakat Jawa memperlakukan anak jalanan dan bagaimana mereka berinteraksi dengan masyarakat. Dalam karya ini, filosofi yang terkait dengan penanganan anak jalanan adalah bahwa mereka harus diberikan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat dan memiliki hak yang sama seperti orang lain. Landasan filosofis lainnya dapat dilihat dalam karya Suparlan, Parsudi 1993. Karya ini membahas tentang bagaimana kemiskinan mempengaruhi kehidupan masyarakat perkotaan, termasuk anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Dalam karya ini, filosofi yang terkait dengan penanganan anak jalanan adalah bahwa kemiskinan harus ditekan agar anak jalanan dapat memiliki kesempatan yang lebih baik untuk hidup. Pengemis dan gelandangan merupakan kelompok masyarakat yang rentan sosial dan ekonomi yang perilakunya tidak sesuai dengan norma dan nilai kehidupan bangsa di Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pengentasan pengemis dan gelandangan menjadi orang-orang yang mandiri dan produktif merupakan tanggung jawab bersama, baik pemerintah daerah maupun masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan keterpaduan upaya penanggulangan pengemis dan gelandangan agar tidak terjadinya penggelandangan dan pengemisan, serta mencegah meluasnya pengaruh akibat penggelandangan dan pengemisan di dalam masyarakat.
dan memasyarakatkan kembali gelandangan dan pengemis menjadi anggota masyarakat yang menghayati harga diri, serta memungkinkan pengembangan para gelandangan dan pengemis untuk memiliki kembali kemampuan guna mencapai taraf hidup, kehidupan dan penghidupan yang layak, sesuai dengan harkat martabat manusia. Landasan yuridis yang berkaitan dengan permasalahan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis ini adalah yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 27 Ayat 2, mengenai setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 31 Ayat 1 mengenai bahwa setiap warga negara berhak mendapat pengajaran, dan pasal 34 yang menjelaskan bahwa anak-anak harus dilindungi dan diberikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Dalam konteks penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis, dan pasal ini juga menekankan pentingnya perlindungan dan pendidikan bagi mereka, agar mereka dapat memiliki kesempatan yang lebih baik untuk hidup. Lalu yang kedua, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur tentang kewajiban negara dan hak-hak anak untuk melindungi anak dari eksploitasi dan kekerasan. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis. Yang keenam, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen. Peraturan ini menjelaskan tentang bentuk pemeliharaan dan pembinaan yang harus diberikan kepada anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Makassar. Dalam peraturan ini, landasan yuridis yang terkait dengan penanganan anak jalanan adalah bahwa pemerintah harus memberikan perlindungan dan pendidikan bagi mereka agar mereka dapat memiliki kesempatan yang lebih baik untuk hidup dan meneruskan pendidikan untuk menuju kehidupan yang lebih baik lagi. Yang ketujuh, Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Perlindungan Anak. Tinjauan terhadap peraturan-peraturan tersebut juga dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana sistem hukum mengatur dan melindungi individu yang terlibat. Landasan sosiologis yang relevan dalam penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis dapat dilihat dalam karya Muladi 1995. Karya ini membahas tentang bagaimana hukum pidana mempengaruhi kehidupan masyarakat, termasuk anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Dalam karya ini, landasan sosiologis yang terkait dengan penanganan anak jalanan adalah bahwa hukum pidana harus diterapkan secara adil dan tidak diskriminatif terhadap anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Landasan sosiologis ini juga dapat berkaitan dengan faktor-faktor sosial yang berpengaruh dalam permasalahan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Ada beberapa di antaranya. Yang pertama adalah kemiskinan, merupakan faktor utama yang mendorong terjadinya fenomena anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Lalu yang kedua, stratifikasi sosial. Adanya anak jalanan, gelandangan, dan pengemis disebabkan oleh adanya ketimpangan stratifikasi sosial. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.